Baik, teman-teman, mohon izin ya. Ini kita mulai ya untuk perkuliahan riset keuangan digital dan saya juga izin untuk off cam karena sinyal di sini nggak bagus gitu. Saya izin untuk off cam. Teman-teman boleh juga untuk off cam, nggak apa-apa ya. Fair dong, dosennya off cam, kamunya off cam. Nah, kalau dosennya on cam harusnya kamu on cam. Begitu teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan terakhir Vicon kita. Nggak nyangka nih sudah terakhir kita Vicon ya. Jadi bentar lagi kita akan UAS teman-teman. Nah di RKD itu nanti konsep UASnya kalian tidak ngolah data, tapi kalian membaca output ya. Begitu. Jadi berbeda dengan tadi saya udah di MKI. MKI itu kan video ya video, kemudian analisis secara eh, bebas gitu menurut pemahaman kalian. Nah, kalau ini berarti harus sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan gitu ya. Kemudian saya kan di modul kan ada template nih cara menjelaskan. Nah, itu pakai saja template itu teman-teman ya untuk menjabarkan output dari olah data yang kita sudah pelajari ya teman-teman. Izin saya langsung masuk di bab 15 saja, sesi 15 karena itu gabungan dari sesi sebelumnya yaitu time series dan sekarang kita juga belajar tentang em, di sini aja ya. Ya, tolong ini saya di chat suaranya jelas, berarti jelas PPT gitu. Jadi suara saya jelas dan PPT sekarang. Posisinya jelas dan PPT. Oke, suaranya jelas PPT. Oke. Baik, teman-teman nih, kita masuk ke sesi 15. Saya review dulu, teman-teman ya. Materi sebelumnya, kemarin kita sudah belajar mengenai time series dengan menggunakan stata ya. Ini saya akan review lagi karena ini dua materi ini adalah materi yang nanti akan keluar di UAS ya, tidak yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi materi yang akan saya keluarkan di UAS, terus terang aja ya, saya sampaikan kepada kalian ya, gitu teman-teman. Jadi kemarin teman-teman kita sudah pahami ketika kita bicara mengenai riset keuangan dan data itu kebanyakan di antara time series dan panel. Bukan berarti cross section nggak ada, tapi lebih sering ke time series dan panel, teman-teman. Kenapa? Ketika kita bicara mengenai laporan keuangan, kita ingin membuat suatu pemodelan berdasarkan em, eh, dari periode-periode waktu begitu. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan. Misalnya kita ingin melihat kinerja perusahaan, kita ukur menggunakan ROA, return on asset gitu kan. Itu biasanya kita akan menggunakan bagaimana perbandingannya dengan ROA-ROA yang sebelumnya begitu. Berarti kan kita menggunakan yang namanya time series. Nah, ketika variabel itu sudah banyak, ya kan, variabel itu sudah banyak gitu kan. Berarti kita harus melibatkan juga panelnya. Nah, gitu. Jadi, sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan ya, cross section itu berarti ketika kita bicara pada n n bu n buah perusahaan sebanyak n perusahaan, gitu ya. Namun dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu periode yang sama, misalnya dalam tahun 2024 kita ingin tahu bagaimana kinerja kinerja dari perusahaan-perusahaan di sektor manufacturing nih misalnya nih ada 30 perusahaan manufacturing dalam tahun 2024 kita lihat. Nah, itu berarti cross section ya, teman-teman. Tapi kalau bicara time series, teman-teman, time series berarti teman-teman itu bicaranya adalah dalam satu perusahaan gitu. Teman-teman fokus mungkin sektor eh, manufacturing, contoh apa ya? Mungkin Astra gitu kan ya. Astra manufacturing nggak ya? Kan ada juga ya dia yang ini ya, yang otomotif ya kan gitu kan. Astra otomotif gitu kan. Nah, itu eh, dia dilihat bagaimana kinerjanya dari tahun 2010 sampai 2024 gitu teman-teman. Jadi cuman cuman dalam satu perusahaan tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu gitu. Nah, namun riset keuangan nggak cukup hanya sekedar membahas dalam satu perusahaan dalam waktu berapa tahun. Dia juga membutuhkan yang namanya data-data perusahaan yang lain gitu. Sehingga muncullah yang namanya data panel.
Jadi data panel itu bekerja dalam N banyaknya objek atau unit analisis dan T banyaknya waktu. Jadi panel ini adalah penggabungan dari cross section dan juga time series, teman-teman. Nah, ini akan jadi tugas, bukan tugas, UAS, materi UAS, yaitu dua materi ini, time series dan panel. Kenapa? Karena ketika nanti kalian tuh skripsi, ya, dan kalian ngambil keuangan, ya, yaitu kalau kalian ingin menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan time series dan juga panel, gitu ya, materi ini. Dan saya berharap mudah-mudahan yang ada di kelas ini banyak ya yang ngambil keuangan. Ya, udah nanti bisa bertemu dengan Bu Silvana lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi bimbingannya Bu Silvana nanti ke depannya. Teman-teman, saya akan menjelaskan lagi kemarin ya, sudah jelaskan bedanya ya. Tadi sudah jelaskan cross section, time series, dan panel data bedanya apa ya. Nah, itu seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan, sudah ada di tabel ini ya, perbandingan di tabel ini. Silakan. Nah, kemudian kalau hal yang penting yang patut teman-teman ketahui kalau bicara mengenai time series, hari ini kita time series ya. Yang kita harus ketahui adalah bagaimana sih plotnya, bentuknya seperti apa gitu, linear atau tidak. Jadi biasanya harus dilakukan yang namanya curve estimation. Curve estimation atau mengestimasi bagaimana bentuk kurvanya gitu. Tapi itu 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 biasanya ya. Maksudnya gimana? Itu bukan biasanya, itu adalah tambahan. Maksudnya bukan biasanya, itu tambahan ya. Seperti itu. Ya. Tapi biasanya orang udah langsung nih tembak udah pakai linear aja, teman-teman, dianggap ini hubungannya linier gitu. Nggak perlu kita khawatir kalau bentuknya ternyata kuadratik polinomial gitu kan, atau bentuknya itu bentuk-bentuk spline, stationary dan sebagainya gitu. Anggap saja sudah kita bawa ke dalam bentuk yang lebih simple yaitu linier gitu. Sehingga kadang eh, pengecekan ini hanya cuma sekedar syarat awal doang gitu, ngecek aja di awal. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya ada beberapa model seperti ini gitu. Namun nanti kita akan lebih fokus ke model linear yang nomor satu ini. Sehingga ini adalah tools tambahan saja dengan menggunakan SPSS ya. SPSS itu ada feature untuk melihat bagaimana curve estimation ya. Jadi kayak gimana nih bentuk-bentuk dari kurva tersebut bisa menggunakan SPSS. Namun kita kita sekarang menggunakan tools yang namanya Stata ya. Jadi silakan teman-teman, walaupun mungkin kalian itu tidak akan mengolah data ke depannya di mata kuliah ini maksudnya ya. Mata kuliah ini saya tidak memberikan kewajiban untuk mengolah data. Beda seperti statistik. Mata kuliah statistik, siapa yang ngambil statistik sama saya, itu saya wajibkan untuk menginstall SPSS. Namun kan kemarin teman-teman, saya sudah berikan satu file isinya kumpulan dari berbagai software. Statistik itu adalah warisan saya ya kepada kalian ya. Ini warisan artinya sesuatu yang berharga dong kan gitu yang saya berikan kepada kalian. Kenapa nggak berharga? Karena itu adalah hasil saya eh, seminar, atau saya ikut seminar atau ikut apapun gitu kan mengenai statistik gitu, saya kumpulkan ke situ. Jadi silakan teman-teman ya, nanti bisa kalian install ya Stata ya, karena ini kan kita bicara mengenai riset keuangan. Jadi gunakan Stata, atau kalau teman-teman bisa install Minitab, yaitu pun juga bisa digunakan. Namun saya lebih suggest teman-teman ke Stata. Kenapa? Stata itu dia sudah lebih advance, lebih lengkap, fiturnya pun juga menarik, tampilannya seperti SPSS. Jadi seperti SPSS mudah ya kan, mudah untuk dipahami, fiturnya juga lengkap, dan sekarang teman-teman bisa tuh dia beri connecting dengan menggunakan Python. Sehingga kalau teman-teman misalnya nanti mau neliti nih ya, untuk yang sifatnya lebih apa customize misalnya gitu, kita bisa bikin sendiri programnya gitu. Jadi saya saran gunakan Stata ya, bukan menggunakan Minitab. Nah, ini kemarin sudah dijelasin nih, contoh nih satu nih ya, di sini nih. Contoh satunya adalah ini ya. Ini adalah kita masuk ke time series teman-teman ya. Jadi dalam waktu 20 tahun, 1, 2, 3, masa 20 tahun sih? Oh ya,
Itu dia beroperasi 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari 2014 sampai 2023 kan 10 tahun. Jadi perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi lebih dari 20 tahun di sektor barang konsumer. Dalam 10 tahun terakhir dia mengalami fluktuasi laba bersih akibat perubahan kondisi pasar, biaya bahan baku, dan faktor eksternal lainnya. Nah, manajemen ingin mengetahui tren nih, trennya bagaimana nih ya. Apakah ada apa namanya kenaikan gitu ya. Kalau kenaikan positif ya berarti koefisien dari laba bersih ini harus positif gitu kan. Sehingga dari sini kita pengen lihat nih ya. Kalau kita lihat ya sekilas saja gitu kan. Dari 2000, 2100 ini naik, 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 naik gitu kan. Logikanya naik nih gitu kan. Tapi kak apakah signifikan nih kenaikannya? Nah, itu harus dicek atau teman-teman harus apa namanya mencoba dengan model. Nah, caranya adalah kita copy. Kemarin kan sudah diajarin ya, Stata. Teman-teman tolong chat dong. Nih posisinya di mana Stata? Coba kalau ketemu Stata, Stata deh. Pengen tahu aku. Di Stata nggak? Stata ya. Thank you. Nah, sekarang masuk di Stata nih ya teman-teman ya. Saya masuk ke data ya. Data editor ya. Klik data editor nih. Nah, gitu kan. Dia posisinya sama kayak SPSS ya. Tadi kan udah di copy ya. Kita klik kanan. Nah, nggak mau dia. Nggak mau teman-teman, nggak mau kenapa? Karena dia posisinya di PPT nih. PPT itu nggak kayak Excel. Jadi dia itu tidak tidak ini kayak Excel ya. Jadi saya ke ini. Nah, saya copy di sini teman-teman. Nah, tuh. Wow, ini saya. Nah, ini ya. Hmm, saya copy sini. Ini ya, copy ya. Terus kemudian saya ke Stata nih. Nah, saya klik kanan. Nah, sudah ada paste spesial ya teman-teman. Paste spesial. Klik, kemudian teman-teman treat first row as variable names klik gitu kan. Nah, posisi atasnya sudah automatically akan menjadi variable names. Jadi teman-teman nggak usah ketik. Nah, selesai. Nah, lihat ya. Di pojok kanan ya, di pojok kanan di sini ada variables ya. Nah, di sini ada properti teman-teman boleh klik tahun. Nah, itu tahun tipenya int integer gitu kan. Formatnya bentuknya seperti ini. Artinya dia ada 8 karakter ya. Nah, kan gitu, cuman bisanya 8 karakter dalam satu satu sel ini gitu. Terus laba bersih ini juga integer. Integer itu artinya bilangan bulat ya, teman-teman. Nah, udah. Ketika sudah teman-teman balik ke sini nih. Balik ke statanya nih. Nah, stata itu ada dua bagian, teman-teman. Ada bagian komen. Nih bagian komen, teman-teman. Nih ada komen. Ada statistik, nih statistik, fitur-fitur statistik, gitu kan, sama variabel. Ada bentuk yang data, persis seperti SPSS. Jadi teman-teman yang biasa pakai SPSS akan mudah menggunakan eh stata. Tapi ketika teman-teman belajar yang ada lagi yang satu lagi Minitab tuh. Minitab tuh agak beda gitu teman-teman. Agak beda. Itu. Jadi ketika mau lihat outputnya dia nanti akan kebuka satu file baru gitu. Jadi dia nggak nyatu gitu outputnya. Sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau mau belajar juga nggak apa-apa. Saya juga belajar stata. Nah, langkah awal teman-teman, karena dia time series, ya, teman-teman ke time series, kemudian teman-teman setup dulu, declare dataset, oke. Time variable-nya kan tahun. Teman-teman klik tahun, kemudian teman-teman oke. Nah, dah. Otomatis dia kebaca sebagai data time series, teman-teman. Gitu ya. Terus kemudian ke teman-teman, selanjutnya kita lakukan statistik, kita lakukan linear regression ke sini. Dependent variabelnya adalah laba bersih kan, Y-nya. Independent variabelnya adalah tahun. Kemudian teman-teman langsung oke. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lihat ya, hasilnya ini, ya nih, regresi. Nah, ini. Nah, ini yang namanya ANOVA teman-teman. Tabel ANOVA, analysis of variance-nya dia, ya. Ini deskriptifnya, ya. Ini deskriptifnya, di mana observasinya 10, nilai F-nya
uji F-nya ini, ya kita lihat probabilitasnya. Kalau probabilitasnya itu nol, artinya dia lebih kecil daripada 5%, berarti uji ANOVA-nya secara serempak dikatakan dia signifikan, gitu kan. Nah, yang kita pastikan adalah nilai P-nya. Ini adalah kolom utama, kolom penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Nilainya nol, nol dia lebih kecil daripada 0,05, artinya dia signifikan. Berarti ya, laba bersih ini terhadap tahun mengalami kenaikan ya, positif. Nah, artinya kita sudah tidak lagi tebak-tebakan buah manggis, teman-teman, sudah dibuktikan dengan menggunakan model ya time series seperti itu. Nah, ini. Tolong bantu saya komen PPT deh. Sudah di PPT posisinya. Iya, PPT ya. Nah, ini. Nah, ini langkah awalnya tuh ini teman-teman ya. Ini kan langkah analisis. Nah, ini. Nah, ini. Ini uji uji ADF Fuller ini aku skip aja lah. Yang penting ini sebenarnya. Nah, ini. Ini teman-teman, ya. Hasil ini. Nanti besok aku keluarin ujiannya yang ini teman-teman, ya. Langsung ini. Nah, sekarang kita analisis satu persatu teman-teman. Iya. Oh, nggak ada analisisnya. Kita analisis ya. Pertama, di sini modelnya itu berarti yang ini. Nah, ini modelnya. Beta nolnya ini 42 ini. Nih, beta nolnya ini negatif. Beta satunya yang ini. Nih, 211,2121 ya kan. Berarti modelnya adalah laba sama dengan min 423536,7 ditambah 211,2121 T karena waktu tuh T. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari sini karena dia signifikan maka kita bisa melakukan prediksi laba di tahun 2024, teman-teman. Lihat di sini. Ini kan datanya di tahun 2023 ya. Berarti kita tinggal ingin mengetahui bagaimana kondisinya kalau 2024. Berarti memasukkan T-nya 2024, teman-teman. Didapatkan ini. Jadi ini laba sama dengan betanya, beta nolnya ditambah 211,2121 kali 2024. Kamu hitung dapatnya segini. Gitu ya. Evaluasi modelnya di sini kita lihat R square-nya. R square-nya 0,9756 artinya itu sangat berkolerasi antara tahun dengan laba gitu. Berarti positif hubungannya, semakin semakin naik waktunya, semakin besar waktunya berarti labanya semakin besar. P-value untuk melihat bagaimana kevalitan dari model tersebut. P-value itu dapatnya dari sini teman-teman. Nih, nih, ini P-value juga nih P-value. Jadi P-value yang dilihat antara ini sama ini. Semuanya nol artinya ini berarti signifikan gitu ya. Durbin Watson, nah nggak apa-apa. Ini saya nggak sampai sini deh. Ini kan asumsi klasiknya. Saya nggak sampai situ karena nggak akan cukup waktunya. Cukup ini tok, ini tok. Nah, ini tok yang keluar ya. Terus kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan model regresi yang dikembangkan, perusahaan XYZ akan memproyeksikan pendapatan mereka pada tahun mendatang. Maka pada tahun 2024 labanya sebesar sekian. Nah, begitu ya. Oke, kita coba latihan dua, teman-teman. Kita coba ya. Studi kasus 2, perusahaan ABC adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada inovasi produk dan penelitian. Manajemen ingin mengetahui apakah ada tren yang signifikan terhadap perubahan R&D, Research and Development, tahun perusahaan sama beberapa tahun. Lihat nih, ini pengeluaran dari R&D-nya dari tahun 2014 sampai 2023, 10 tahun. Dia ingin mengetahui ya dengan analisis time series apakah ada tren yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran. Ah, berarti trennya bagaimana nih? Maksudnya ini kan kalau time series kan cuma ngeliat trennya naik nggak sih? Naik nggak sih setiap tahunnya atau ternyata turun gitu. Setiap tahunnya malah turun, ya kan? Oh, berarti ada efisiensi nih ya. Pengeluaran semakin turun. Oh, berarti ada efisiensi semakin bagus nih dalam hal merencanakan keuangannya gitu kan. Nah, kalau ternyata lebih tinggi ya bisa jadi lebih tinggi karena memang apa gaji mungkin naik gitu kan. Inflasi terjadi seperti itu. Jadi eh, eh, kalian harus memberikan ini apa namanya interpretasi, analisis ya. Kenapa itu terjadi? Nah, ini jangan lupa ya di sini saya balikin lagi nih ya. Nah, ini.
tambahkan lagi ya. Ini nanti nih tugas kalian nih. Nah, ini saya kasih. Nah, satu kan ini kan ya. Tuh. Tambahkan dengan teman dengan saran atau analisis manajerialnya. Nah, karena kalau kasus yang pertama tadi mengenai laba, labanya naik berarti karena karena setiap tahun laba naik, maka maka mungkin bisa bisa menambahkan investasi atau bisa bereinvestasi ya kan? Investasi kemana atau beli beli gedung ya kan? Atau mau gimana naikkan gaji ya kan? Hmm. Aku berharap ini ada nih sampai sini kalian nih. Nah, sampai sini karena kita bicara riset keuangan bukan statistik teman-teman ya. Tuh. Nah, nih. Nih, sarannya apa? Kalau naik apa kira-kira nih sarannya itu? Nah, kamu bukan orang statistik, kamu orang manajemen. Ini sebenarnya yang merah ini yang dibutuhkan teman-teman. Kita balik ke soal nomor 2 ya. Kita lakukan lagi ya. Copy. Tolong saya di WA lagi. Tolong saya dipastikan. Lihat PPT nggak? PPT. Lihat PPT. Lihat stata tolong. Nah, sekarang balik lagi. Bentar. Ini saya ke Excel dulu ya. Oke. Oke. Saya mau make sure nih, apa posisinya di stata. Tolong klik stata dong. Kalau posisi di stata. Iya, thank you ya. Udah. Jadi jangan sampai saya pernah seminar tuh, saya ngomong kemana-mana, ternyata saya masih di situ gitu kan. Nih, treat first flow as nah tuh. Nah ini saya hapusin ya. Ini karena dia tuh ada ininya teman-teman. Ada ini pengeluaran ya tadi ya. Dia tuh tadi tuh ada spasinya, makanya dia jatuhnya jadi kolom baru tuh teman-teman. Nah, saya mm-mm. Iya Amalia, thank you. Nah, tahunnya sama 2000 ini saya nggak bikin kolom tahun ya karena tahunnya sama. Kemudian ini pengeluaran ya. Nah, saya coba soal nomor 2 teman-teman. Soal nomor 2 ini sama ini aja ya. Oke, kita mulai yuk. Jadi, kita lakukan statistik ya, linear. Nah, ini diganti ya teman-teman pengeluaran ya. Nah, tuh. Ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini hasilnya nih teman-teman. Nih, nih hasilnya ini. Nah, dulu, bentar, kok nggak bisa di itu ya? Nggak bisa di copy ya, ini tatanya ya. Oh, copy as picture, ya. Nah, coba teman-teman, coba chat. Apakah ini PPT? PPT coba. Teman-teman lihat PPT nggak? Aku lihat PPT nih. Teman-teman lihat PPT nggak? PPT ya. Oke, makasih ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Yuk kita kerjain sekarang hari ini. Pokoknya semua soal kita kerjain hari ini. Nah, kalau ini teman-teman ya, saya mau tanya sama teman-teman. Hubungan dari ini pengeluaran ya terhadap waktu hubungannya positif. Berarti semakin semakin kesininya ya, semakin apa namanya teman-teman? Semakin semakin lama atau semakin bertambahnya waktu, maka pengeluarannya semakin banyak dan dia signifikan teman-teman gitu kan? Nah, gitu. Nah, nah silakan teman-teman nanti bikin kesimpulan nih. Nah, bikin kesimpulan nih di sini. Nah, kesimpulannya. Ini kita copy di sini. Ini yang paling penting. Kesimpulan. Ini yang saya butuhkan, teman-teman. Hmm. Berdasarkan model perusahaan ABC ya, eh, dapat memproyeksikan pengeluaran mereka ya. Misalnya ini berjauh, eh, misalnya pengeluaran perusahaan ya adalah, nah, nah kita hitung.
Kita hitung. Jadi kan rumusnya kan ini tadi pengeluaran kan? Pengeluaran 2024 sama dengan, nah ini modelnya ini. Nah ini lebih enak saya copy dari sini teman-teman. Hmm, nih pengeluarannya di sini. Nah, di sini. Nah nih, oh nih ya kan? Ditambah, ditambah, tambah ini kan? Kok sini sih? Ini tahunnya. Nah, oke. Nah, ini ya kan? Dikali ya kan? 2024. Nah, gitu. Nah, nah itu. Nah, caranya gimana teman-teman? Gampang. Copy saja ini ke sini. Coba tulis Excel nggak? Posisi Anda di Excel nggak sekarang? Excel, coba. Pengen tahu? Excel nggak? Iya, iya, Okti. Oke. Excel ya. Oh, iya, 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 Oktri ya. Oke. Good luck ya. Nah, nih, di Excel ya. Di aku gedein. Nih, masukkan gini kan teman-teman. Udah teman-teman, kasih sama dengan teman-teman. Nah, ini inget ya. Aku nggak tahu Excel kamu tuh pakai koma apa titik. Kalau aku kayaknya pakai koma deh. Nah, tuh. Kayaknya koma apa titik ya? Aku nggak yakin ya. Apa titik dulu deh. Saya coba-coba ya. Nah, ini tuh biar ini saya nih. Nah, copy aja teman-teman. Terus ininya biar aman dikurung nih. Kurung pakai Excel. Kemudian kita kali ini. Hmm. Nah ya Kang. Tutup. Nah, nggak mau ya? Nggak mau. Berarti saya pakai koma. Karena itu dianggap sama dia eh, string. Nah, string itu tulisan. Kok nggak mau ya? Wah, kenapa nih? Kenapa ya ini? Oh, tunggu, tunggu. Kenapa ya? Nah, 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 nah. Oh, weh, nggak bisa, nggak mau ya? Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ya udah, nggak mau. Oke, dia nggak mau. Kenapa ya nggak mau? Kira-kira apa nih ya? Apa titik ya? Hitung lagi kita nih, maksudnya pakai Excel. Mau. Ini teman-teman, dapat ini. Ini teman-teman nih, dapatnya 2183. Berarti 2183. Nah, pindahin sinilah. 2000, tadi apa? 2183. Oh, 2183. Nah, tuh. Jadi pengeluaran tahun 2024 ada 2183 teman-teman. Nah, terus kemudian tambahkan saram nih, ya kan? Nah, kita cek dulu nih. 2183 kan berarti naik ya. Ini kan 2183 di 2100. Berarti kalau di situ ada pengeluaran nih. Nah, tambahkan saran ini karena setiap tahun pengeluaran naik, naik, maka sarannya ngapain? Apa? Ya, nah ini sebenarnya yang paling saya lihat ini. Gitu. Hmm. Iya, iya, Yustika, aman-aman. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya nggak mau ajarkan. Nih, silakan kalian. Saya ajarkan sampai sini aja. Lanjut sekarang, studi kasus 3 nih. Perusahaan XYZ, perusahaan manufaktur, bla bla bla. Ada tren penjualan 20 tahun. Nah, 20 tahun nih. Berarti penjualan. Ya, kita pengen tahu tren penjualan. Kita copy saja nih. Copy saja, masuk ke Excel. Nah, oke. Nah, nih, saya copy. Nah, dia maunya copy ke Excel. Tolong, 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 tolong chat Stata gitu. Saya posisi dari Stata. Yang tahu, kamu lihat Stata aku nggak? Hmm. Oke, ya udah, makasih. Klik kanan, ya. Paste spesial. Oh, first row. Oke. Nah, dia nggak mau karena bentuknya tahun. Nah, dia nggak mau. Dia nggak mau. Nah, dia nggak mau karena satunya itu sudah ada tahun. Nah, makanya dia berubah menjadi var 5. Ya kan, teman-teman? Ini karena tahun ya. Teman-teman bisa ganti var 5 ini, nih, var 5 nih. Kasih nama apa?
Mungkin tahun tahun satu gitu kan. Nah, begitu kan. Selesai ya, selesai di sini teman-teman balik ke komen ya kan. Kita komen, kita ke statistik teman-teman, teman-teman ke linear regression. Nah, gini masukin ini penjualan. Nah, ini diganti tahun satu ya teman-teman. Nah, kemudian kita nih nggak pakai ini. Hmm, boleh boleh diketik juga. Selesai. Nah, ini ya. Nih. Lalalala. Kok gini? Ini something wrong nih. Oh, no konstan. Salah. Saya juga salah. Kita harus bikin konstan. Konstantanya ada. Hmm, kok nggak ada konstan ya? Ini, oke kita lihat. Nah, ini yang betul. Ya, jadi konstannya ada, konstantanya ada. Nah, teman-teman lihat nih hasilnya nih. Nah, tuh. Copy as picture ya. Hmm. Hmm. Klik kanan. Nih, tuh enak ya. Coba deh, chat deh. PPT gitu. Aku sekarang di PPT, coba. Kamu di mana sekarang? Lihatnya apa? Lihatnya apa? PPT ya, udah. Yuk, makasih udah PPT ya. Udah lihat PPT ya. Nah, tuh. Ini teman-teman ya. No, ini ya. Ini signifikan juga tahunnya 221, 222, 222. Nah, begitu ya. Kemudian kamu copy ini kesimpulan ini tambahkan. Gitu. Soal nomor 4 juga sama ya. Tuh. Soal nomor 5 juga sama. Oke. Soal nomor 5. Jadi sampai 5 soal. Nah, ini untuk time series besok ya, materi kita ini ya. Kira-kira dari studi kasus ini nanti saya olahkan aja deh. Saya olahkan aja deh biar langsung saya dapat soal ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, ini 2000 nih. Ini tahun berapa nih? Nah, ini. Ini saya copy deh langsung. Soal nomor 4 ya. Saya copy ke Excel. Saya copy ke Excel. Hmm. Tuh. Oke. Ini saya copy. Masuk ke sini. Stata ya. Copy sini. Klik kanan. Spesial. Cepet loh teman-teman. Hmm. Hmm. Nah, dia nggak mau kan? Ya, kasih nama lah, kasih nama baru. Karena dia sama tahun juga kan, kita kasih nama tahun 2. Nah, var ini kita kasih nama tahun 2. Tahun kedua, tahun variabel tahun 2 gitu ya. Nah, gitu kan? Kita balik lagi ke stata teman-teman, stata linear model, linear regression. Kita masuk ke pendapatan bersih, kemudian kita ganti ini tahun 2 ya. Kita klik tahun 2 teman-teman. Nah, kemudian kita oke. Nah, selesai teman-teman. Lihat teman-teman di sini mulai P-value-nya sudah sudah bukan 000 lagi, tapi di sini nih saya copy aja di sini ya teman-teman. Saya copy di sini klik kanan, picture. Oke, saya kasih di sini. Tolong teman-teman komen deh. PPT, saya posisi di PPT coba. Komen. Di PPT nggak? PPT ya, PPT. Dah, PPT ya. Nah, nih teman-teman coba lihat. Nih, di sini p-value-nya ya untuk tahun itu 0,101. Posisinya dia masih kurang daripada 5%. Berarti koefisiennya ini signifikan. Artinya berpengaruh nih. Si pendapatan ini berpengaruh. Jadi positif ya. Pendapatan ini artinya dia akan ada peningkatan pendapatan. Semakin meningkat tahun, dia akan meningkat pendapatan. Gitu ya teman-teman. Sedangkan si konstantanya ini tidak signifikan teman-teman. Kenapa? Karena nilainya itu di atas 0,05 nih ya. Berarti kalau ketemu soal ini, gimana caranya? Caranya adalah teman-teman copy ya. Nah, kesimpulannya ini kan. Nah, ini ke sini ya. Nah, ini kan tahun berapa nih? 2024. Berarti dia minta 2025 ya. Hmm. Ini materi, ini apa? Y-nya tentang pendapatan. Y-nya tentang pendapatan.
pendapatan. Pendapatan ya. Pendapatan, jadi pendapatan 2025 ya. Pendapatan 2025 gitu. Nah, ini si konstanta nih tidak berpengaruh, tapi nggak usah masuk. Nah, itu. Ini aja. Ininya aja tuh dia yang dipakai teman-teman. Nih, ini aja teman-teman tuh. Ya, tuh, nih. Ini aja. Nah, ini aja tuh. 2025. Nah, udah, udah kaliin aja ini sama ini teman-teman. Pindahin ke Excel. Hitungannya di sini ya. Nah, pindah sini, ini sama dengan ya kan. Ininya bintang ya. Bintang. 6.265. Jadi perkiraannya 6.225 teman-teman untuk ini ya. 6.200 6.265 ya, begitu. Tambahin sarannya. Nah, begitu ya. Udah. Terakhir, terakhir nih. Nih ya, terakhir. Likuiditas. Jadi ininya rasio likuiditas gitu ya, rasio kelancaran, kelancaran arus ya, arus arus kas itu gimana gitu kan. Nah, ini ya, untuk mengetahui apakah perusahaan itu bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misalnya kayak pembayaran gaji gitu kan. Pembayaran gaji eh, gaji kemudian pembayaran utangnya itu gimana gitu kan. Semakin tinggi semakin current ratio itu rumusnya apa yuk? Coba inget gak current ratio? Oke, kita balik ke sini. Nah, itu kita masukin ke sini teman-teman. Nah, kita copy ya, kita copy. Masuklah kita ke Stata. Coba komen Stata deh. Stata nggak posisi kamu? Di mana kamu sekarang lihatnya? Kamu lihat apa sekarang? Kamu lihat apa? Sama nggak dengan aku? Tata ya. Oke. Nah, variabel sembilannya ini ya diganti tahun tahun berapa? Tahun 3 ya. Tahun 3. Nah, oke. Ya begitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman pindah ke sini, ke bagian sini yang ada statistiknya, teman-teman klik linear regression teman-teman. Kemudian teman-teman klik rasio likuiditas. Kemudian teman-teman pindahkan ini yang tahun 3 ya. Nah, yang tahun 2-nya ilangin. Yang tahun 2-nya ilangin. Enter. Nah, ini. Nah, lihat tuh teman-teman. Nggak signifikan nih. Nih, tuh, yang ini ya. Nah, ini kita masukin. Hmm, Nah, ini. Nah, tuh. Tolong, tolong di itu, direspon. PPT, PPT. Sekarang PPT. Sekarang di PPT. Coba PPT. Nah, PPT. Nah, teman-teman coba lihat. Lihat di sini, dia P value-nya ini nilainya di atas 0,05, teman-teman. Nih, ketika tahun 0,574 di atas 0,05. Konstantanya juga seperti ini. Artinya, ya, model ini apa namanya? Ini kenaikan ini ya, itu tidak bisa didekati dengan model linear. Begitu. Ya, tidak bisa didekati oleh model linear. Berarti atau atau tidak signifikan kenaikan dari rasio likuiditasnya. Coba di sini ini kan positif ya teman-teman, tahun tiganya 0,05, tapi dia tidak signifikan. Jadi kalau kita lihat rasio likuiditas seolah-olah itu naik atau turun juga nggak tahu kan. Ya, artinya memang tidak bisa dipastikan ada peningkatan atau penurunan dari rasio likuiditas setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi belum tentu ketika semakin besar tahun, rasio likuiditasnya atau positif gitu akan naik gitu, ataupun juga negatif gitu. Nah, itu yang kita bisa berikan ya. Jadi, nah, ini.
Nah, ini nanti tulis sendiri ya. Jadi kalau tidak signifikan itu berarti posisinya adalah se- semakin meningkatnya waktu, semakin berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya waktu, rasio likuiditas itu belum bisa dipastikan akan selalu naik atau akan selalu turun gitu. Jadi bisa jadi eh, berubah-ubah bentuknya. Ya, seperti itu kesimpulannya. Kemudian jangan lupa, setelah kamu berikan yang namanya analisis interpretasi secara statistik, kamu juga harus berikan saran secara analisis manajerial. Gimana tuh dengan adanya ketidaksigifikanan model tersebut gitu ya terhadap rasio likuiditas seperti itu. Apa yang harus dilakukan perusahaan seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini mungkin yang time series kita sebentar lagi berakhir ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang panel. Jadi di sini ya ingat lagi pemilihan teknik analisis yang yang tepat itu sangat krusial ya karena dapat mempengaruhi kualitas penelitian dan kesimpulan yang diambil ya. Apa yang terjadi jika menggunakan teknik analisis yang tidak tepat? Yang pertama, kesimpulannya tidak akurat, kemudian hasilnya bias. Bias itu artinya ya tidak konsisten gitu. Hasilnya itu ngaco, hasilnya tuh berpihak ya hasilnya berpihak terhadap keinginan dari kita sebagai peneliti gitu bukan berdasarkan fakta. Nah itu namanya bias. Kemudian hasilnya tidak reproducible artinya tidak bisa kita gunakan dalam penelitian yang lain gitu. Kemudian akan terjadi penyederhanaan yang berlebihan. Kemudian ada kesalahan dalam menafsirkan hubungan dan juga mengabaikan asumsi statistika dan juga penggunaan data yang tidak tepat dan juga kompleksitas yang tidak diperlukan. Nah, itu ya penjelasan untuk materi kita yang time series, teman-teman ya. Saya